Baiklah, kita lanjut teman-teman. Kita sudah sampai pada materi ke-8, yaitu kita akan membuat new module. Pada materi sebelumnya Anda sudah belajar apa itu modul pada Node. Sekarang kita akan membuat, mudah-mudahan Anda sudah paham, dan sekarang kita lanjut belajar cara membuat modul baru. Saya akan buka terminal saya dan sudah arahkan ke folder kelas Node API, di mana di dalamnya ada materi dan project. Saya akan cd ke projects, ke aplikasi yang sebelumnya kita buat, yaitu my first Node app. Saya cd ke sana. Kemudian saya lihat pada materi yang lalu kita membuat app.js. Sekarang saya akan membuka app.js dengan kode editor. App.js kita, di mana app.js adalah file utama atau main module, di mana bila kita menjalankannya pada terminal, kita bisa memanggil dengan node app.js, ya. Maka keluarannya adalah hi dengan variabel di sini dio. Sekarang kita akan membuat file baru. Di sini klik kanan new file. Kita akan membuat file kita beri nama logger.js. Kita perumpamakan membuat sebuah file baru dengan nama logger.js. Kita ingin membuat modul untuk pesan atau message setelah login. Dan kita akan menggunakan ulang modul ini pada aplikasi kita, dan juga mungkin kita bisa gunakan pada aplikasi yang lain. Di luar scope aplikasi ini dan juga di luar scope dari modul-modul yang berada di dalam satu buah aplikasi. Di dalam modul ini kita sertakan dummy URL dari sebuah perumpamaan, sebuah remote login service, yaitu yang digunakan untuk melogging pesan atau message. Saya tuliskan di sini, saya beri perumpamaan var fake URL, misalnya dengan URL mylogger.com.log. Ini hanyalah URL dummy, ya. Oke. Kemudian pada modul yang kita buat ini kita akan membuat functionnya di situ, function dengan nama log, di mana kita lewatkan satu buah argumen, yaitu message atau pesan. Di dalam body pada kurung kurawal ini, disinilah kita bisa mengirimkan HTTP request to URL tersebut, atau sering kita sebut endpoint. Tapi dalam kasus ini kita tidak akan membuat send request, kita hanya ingin mencoba memberikan contoh cara membuat sebuah modul. Jadi kita cukup di sini hanya lakukan console.log message. Oke. Jadi kode di atas kita membuat fake service dengan fake URL dan membuat sebuah function. Ini adalah sebuah function dengan nama log, di mana di dalamnya, di body-nya kita bisa melakukan coding di sini, yaitu antara lain mengirimkan HTTP request. Tapi di sini kita hanya ingin melakukan uji coba, yaitu melakukan console log saja. Kemudian variabel dan log function ini, variabel ini dan function ini adalah scope pada modul ini saja, yaitu pada file ini saja. Jadi ini sifatnya private. Nah, bagaimana cara kita menggunakan private ini agar bisa digunakan di app.js? Karena kita akan menggunakan logger, modul logger.js ini pada app.js. Karena harus di running di app.js, karena kita memanggilnya di runtime-nya dari sini. Kita memanggil node app.js. Untuk itu kita harus mengekspornya. Kita lakukan ekspor agar kita bisa gunakan modul ini pada scope yang lain atau pada modul yang lain. Caranya adalah kita melakukan export modul.export kemudian log sama dengan log. Ya. Jadi kita mengekspor function log, kemudian kita sebut sebagai log. Oke, ini adalah cara membuat modul dan bisa dipakai atau bisa direferensikan atau bisa diekspor ke dalam file lain, misalnya app.js. Kita akan coba, kita require di sini. Ini saya komen dulu. Kita akan require file
logger.js dengan cara require, kemudian kita tuliskan path-nya. Anda lihat di sini, karena sama-sama pada root yang sama, pada level yang sama, maka kita tunjukkan dengan titik. Kemudian setelah itu baru nama filenya. Kita boleh menggunakan extension-nya, boleh juga tidak. Jadi Node sudah membaca file yang kita akan require. Kemudian setelah kita require, kita ingin menyimpannya ke dalam sebuah variabel. Jadi kita tulis var, kita beri nama variabelnya adalah logger sama dengan require. Jadi require ini kita simpan dengan nama logger. Oh ya, sebelumnya perlu Anda pahami bahwa yang kita require ini adalah sebenarnya adalah function dari log. Anda lihat sini, modul export log. Jadi kita hanya mengekspor log nama function ini. Jadi hanya function ini yang di log. Jadi Anda bayangkan bahwa variabel logger sama dengan require logger. Artinya sama dengan, Anda bayangkan begini, variabel logger sama dengan function log. Ya, Anda pahami ya? Jadi variabel logger ya sama dengan function log bla 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 di sini. Oke. Kita hapus lagi. Sekarang kita buka terminal lagi. Kita coba membuat perintah node app.js. Sebelumnya kita console log dulu. Kita ingin mengkonsol log pada app.js. Kita console log adalah logger. Jadi yang akan kita output pada terminal adalah logger. Ini dia. Ya. Dan logger ini adalah function ini. Oke, kita save all. Kemudian kita panggil dengan perintah node app.js. Anda lihat yang muncul adalah sebuah objek yaitu log sama dengan function log. Outputnya adalah ini, di mana namanya adalah log, kemudian function log sebagai satu buah objek ya, atau satu buah modul. Kemudian function log ini kita juga bisa panggil, kita bisa invoke pada file app.js. Karena sudah diekspor, kita bisa gunakannya pada file app.js. Caranya, kita akan console log, kemudian kita panggil ini, kita panggil di sini. Kita buka lagi terminal, kita panggil lagi dengan app.js, kita enter. Ya, hasilnya message. Jadi ini adalah nilai dari function ini. Message ini adalah variabel yang dilewatkan pada function log. Kemudian pada file app.js kita invoke dan kita beri nilai message. Atau kita beri nilai misalnya yang lain. Selamat, Anda sudah berhasil login misalnya. Simpan. Kita panggil lagi node app.js. Ya. Maka outputnya adalah nilai yang sudah kita taruh pada saat kita panggil atau invoke. Kemudian dalam penulisan coding kita bisa melakukan refactor, yaitu karena dalam case ini kita hanya mengekspor satu buah function atau satu buah modul, jadi tidak lebih dari satu modul, maka kita sederhanakan penulisan export di sini, yaitu kita cukup menuliskan, ini saya copy saja. Ini kita comment out, kita cukup menuliskan modul export saja sama dengan log. Jadi kita hanya mengekspor satu function saja, jadi cukup dengan menyingkat menjadi modul titik export sama dengan log, nama lognya. Kemudian pada file app.js juga, karena kita sudah rubah ini, kita rubah functionnya namanya menjadi log. Kemudian nama filenya tetap ya. Nah, kita bisa invoke atau panggil hanya dengan nama functionnya saja, yaitu log. Oke, jadi variable log ini adalah function daripada log ini. Oke, kemudian kita invoke function ini pada app.js, function ini dengan log, kemudian nilai. Kita simpan all.
kita panggil lagi, maka hasilnya sama. Kecuali jika Anda mengekspor lebih dari satu modul, maka aturannya adalah mengekspor sebuah objek yang terdiri dari lebih dari satu modul atau multimodul. Oke, kita break dulu teman-teman. Pada materi-materi berikutnya, insya Allah kita akan bahas mengekspor multimodul.